من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar tilakil aghyar wa mustahiba bil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-aghyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Masih ingat Jumat kemarin kita bahas apa? Hah? Masih ingat? Alhamdulillah. Untuk menjauhkan 10 perkara yang akan membuang waktu, yang tidak bermanfaat. Ada 10 perkara yang wajib kita jauhkan dari diri kita. 10 baru kita sampai yang 5. Ya. Baru diulang. Yang 5 singkat saja. Wa iyyaka wa asyratu asya' fa innaha dha'i'atun la yuntafa'u biha. Hati-hatilah kalian, jauhkan diri kalian dari 10 perkara ini, karena ini akan hanya menjadikan sia-sia yang tidak ada manfaatnya. 1. Ilmun la yu'mal bihi, punya ilmu tapi tidak diamalkan. Ya. Nambah ilmu tapi tidak tambah amal. 1. Yang kedua, amalun la ikhlasa fihi, amal yang tidak ikhlas. Ini buang-buang waktu. Kita beramal banyak tapi kita nggak ikhlas, itu nanti tidak menjadi apa-apa. Ya. Wala iqtidak bil mukhlisin, atau tidak mengikuti cara orang-orang mukhlis. Yang ketiga, malun la yunfaqu minhu fi sabilillah, harta yang tidak didermakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah kita bahas ini, saya ulang lagi. Ya. Nanti yang keenam baru kita jabarkan. Yang keempat, badanun mu'attalun an ta'atillah wa ibadatihi. Ya, badan, raga kita ini yang menganggur, tidak digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini wajib dijauhkan. Jadi badan ini harus ibadah terus. Harus beribadah badan kita. Gerakan, sholat, ibadah, sholat ke masjid, jalan lagi ke masjid. Pegang tasbih, baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu semua ibadah. Ya. Ibadah yang untuk diri kita, apalagi raga ini kita pakai untuk orang, pahalanya lebih besar. Ya. Seperti apa? Orang yang menjaga di perbatasan, begitu contohnya dalam hadis ini disebutkan. Ya. Orang yang menjaga keamanan lingkungan, itu semua pahalanya besar. Ya. Tapi ini enggak dipakai buat itu. Begadang, tapi enggak manfaat begadang. Ya. Rapat tiap malam, gitu ya. Tapi enggak ada hasilnya. Baik itu hasil ketentraman dunia atau materi, enggak. Pokoknya udah kumpul-kumpul tiap malam tapi enggak mendapatkan apa. Ya. Kemudian yang kelima, qalbun farighun min mahabbatillah.
jangan sampai kita punya hati itu kosong dari cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syauq ila Allah, juga rindu kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah. Ya. Hati yang cinta itu bagaimana? Ya, hati yang cinta itu akan selalu merindukan, ya, akan selalu merindukan Allah, merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Membela ajarannya, ya. Marah ketika Rasulullah SAW dihina, nah, itu bukti cinta. Ya. Bohong itu, ada kelakuan sekarang itu ada penyembah sapi, tahu? Tuhannya itu bahan rendang, ya. Cuma sapi gitu ya. Itu menghina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kurang ajar kan? Rasulullah dihina. Kemudian orang-orang udah jangan marah. Ya, saya paling heran kalau ketemu orang yang begitu. Jangan marah, jangan marah. Kalau nggak marah ya munafik berarti. Ya, kalau nggak marah, nggak tersinggung, Rasulullah dihina seperti itu, ya munafik. Ya, Islam kita Islam yang rahmatan lil alamin, nggak usah marah-marah. Coba baca ayat, baca lagi kalau mau, ya. Dicontohkan itu bagaimana para sahabat Rasulullah SAW, ya. Bagaimana tanggapan mereka seperti di dalam buku yang saya tulis waktu itu Habibana Muhammad, itu dibaca dalil-dalilnya bagaimana para sahabat itu kalau ada orang menghina Rasulullah SAW, ya, kalau menghina dirinya mereka nggak marah, tapi kalau Rasulullah marah, wajib setiap orang Islam marah. Ya, dihina. Tapi apakah Rasulullah SAW tidak terhina? Enggak, Rasulullah nggak akan terhina. Jangankan cuma penyembah sapi, ya, penyembah sapi. Orang orientalis itu sampai dia bikin universitas, dia keluarkan doktor, profesor yang banyak, meneliti hadis, meneliti Al-Quran, yang dianggap peluang untuk dikatakan bertahun-tahun. Ya, orang-orang orientalis itu belajar habis-habisan, tapi dia nggak bisa. Yuriduna an yutfi'u nurallah wallahu mutimmu. Allah yang menyempurnakan, Allah yang menjaga cahayanya, nurnya. Mereka ingin memadamkan itu dari hadis. Dikoreksi hadis. Ya, orang-orang orientalis belajar hadis, nanti dianggap kalau ini bertentangan dengan yang ini seperti ini, berarti ini enggak sahih dan sebagainya. Masa-masa itu sudah terlewatkan buat umat Islam dan sudah terjawab semuanya. Ya, terjawab. Apakah semua hadis itu dikatakan hadis-hadis itu sahih? Menurut para ulama sahih berarti sahih. Dengan ilmu yang tidak terbantahkan, ya, dengan ilmu yang tidak terbantahkan bisa dipelajari begitu yang mau. Ya. Kita juga kalau mau belajar kita akan mengerti. Kadang-kadang dianggap dhaif oleh sebagian orang, oleh a'immah, makanya dikatakan oleh Imam As-Suyuti, ya, dalam kitabnya Tadribur Rawi, itu kalau ada yang mengatakan hadis ini dhaif dalam jalur yang ini, begitu ya. Maksudnya apa? Dhaif yang meriwayatkan, hadis ini dikoreksi. Dhaif karena apa? Mata rantai 1, 2, 3, 4, 5, salah satunya ada yang tidak disebut namanya atau hafalannya kurang bagus. Orang ini yang bermasalah, matanya tetap sahih. Ya, yang dhaif itu cuma sanadnya. Tapi kalau ada riwayat yang lain dari jalur yang lain dia sahih. Ya, makanya dikatakan jangan serta-merta kalau sekarang dia, hadis dhaif itu langsung kalau hadis dhaif saya nggak pakai. Ya. Kalaupun ente nggak pakai, dipakai ulama yang lain yang lebih alim. Jadi artinya kalau bilang dhaif itu belum tentu dia hadis dhaif menurut jalur yang ini, karena ada satu orang tadi lupa atau tidak sebut namanya, atau diragukan pertemuan antara perawi yang nomor 1, nomor 3 dan nomor 2 nggak ketemu langsung ini. Misalnya begitu. Kok bisa dia meriwayatkan hadis dari sini? Itu jadi masalah nanti. Ya. Tapi kalau ada riwayat yang lain yang kuat, itu ada ilmunya. Ya.
belajar. Ya, artinya para ulama menjaga seperti itu agar tidak terbuang apa yang ada dari Nabi Muhammad SAW. Ya, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Baihaqi semua punya jasa besar untuk menjaga hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, orang-orang orientalis itu belajar, melihat, oh ini nggak mungkin, ini begini, ini begitu. Itu sudah bertahun-tahun, ya, sampai dia punya banyak profesor, banyak penulis, tapi itu semua gagal, ya, gagal untuk melemahkan Islam. Nggak ada. Di Eropa justru orang lebih banyak masuk Islam. Di India sendiri karena pesat dakwah Islam di sana, makanya dia nggak bisa lagi pakai akal lagi. Ya, memang penyembah sapi, nggak punya akal. Ya, coba kan Tuhan itu kalau zaman ada Tuhannya matahari, agak kerenan gitu ya. Tuhannya matahari, sapi, sapi disembah, bisa diukur itu akalnya gimana? Ya. Terus sekarang dia menghina Rasulullah SAW. Ya nggak ada apa-apanya. Ya, nggak ada apa-apa. Semuanya terbantahkan. Ya. Bahkan yang mengherankan nanti termasuk asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat itu nanti Imam Mahdi datangnya Imam Mahdi itu akan membelenggu raja-raja India gitu ya. Ada riwayatnya begitu. Ya, kurang ajar nanti nih. Tapi kita nggak tahu kan kapan keluarnya Imam Mahdi. Ya, kita berharap kita ya, mereka dapat hidayah, masuk Islam. Itu harapan kita. Tapi jangan bilang jangan dulu, nggak apa-apa, kita jangan marah-marah dulu. Ya, sekarang marah dulu. Marah sekarang dengan kelakuan dia kurang ajar kepada Nabi Muhammad SAW. Mau didoain nanti jadi orang baik terserah. Kita juga nggak bisa. Kita sendiri tidak bisa menjamin kita ini mau jadi baik selamanya. Tapi tadi idza duyyi ahaqqullahi Rasulullah lam yakum ahadun li ghadabihi. Kalau hak-hak Allah, ya, kalau Rasulullah SAW yang dihina, ya, maka tidak ada orang yang marah seperti marahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, Nabi ini bagian dari agama. Kalau Nabi dilecehkan kita diam semua, ya, tunggu. Kalau urusan yang nggak penting, kalau urusan ormas kita akan marah. Oh, takbir langsung ya, asah pedang. Siapa ini? Kemana iman kita ini? Asabiyah namanya. Naudzubillah min dzalik. Giliran Rasulullah diam. Rasulullah yang dihina. Nabi Muhammad SAW. Ya. Allah marzuqna mahabbatal habib. Ya, mudah-mudahan Allah tanamkan di hati kita kecintaan kepada Rasulullah SAW. Ya, kecintaan yang mendalam sehingga menjadi satu hal yang otomatis. Marah yang nggak usah diajarin, ya, cinta tidak usah diajarin, nggak usah tidak perlu harus dijelaskan lagi. Yang waktunya marah ya marah untuk Nabi Muhammad SAW. Ya. Yang keenam, jangan sampai kita membuang waktu untuk apa yang keenam di sini, mahabbatun laisa fiha ridal mahbub wala imtithal awamirihi wa tahqiqi ma yuhibbuhul mahbub. Jangan sampai ini yang artinya kita akan membuang waktu. Jangan kita buang waktu itu. Kita punya cintanya ada, tapi siapa yang kita cintai? Siapa yang kita cintai? Yang dilarang tadi, laisa fiha ridal mahbub, yang tidak ada keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan ridho Nabi Muhammad SAW. Kita cinta kepada sesuatu yang di dalamnya tidak ada kecintaan Allah, juga kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi cinta itu boleh nggak? Boleh. Cinta sama siapa? Boleh, sama orang Islam, wajib hukumnya. Pada seluruh umat Islam kita wajib. Tapi tiba-tiba kita cinta kepada sesuatu yang dilarang. Di situ tidak ada ridha Allah, tidak ada mahabbah, tidak ada ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai siapa?
Ya mencintai musuh Allah. Musuh Allah dicinta. Ya. Orang mukmin dibenci. Nah, ini bermasalah. Ya, ini bermasalah. Salah ini ya. Sebenarnya yang di semua hamba Allah kita cintai, yang mencintai Rasulullah wajib kita cintai juga. Artinya janganlah kita mencintai sesuatu dan di situ tidak ada ridha Allah. Nah, diukur aja sendiri begitu ya. Saya cinta fulan, saya kagum kepada fulan. Ada nggak ridha Allah di situ? Kalau ada ridha Allah terusin. Kalau nggak ada ridha Rasul sallallahu alaihi wasallam tinggalkan itu semua. Ya. Wala imtithal awamirihi. Di dalam cinta itu juga apa cinta? Cinta apa yang contohnya itu? Apa aja? Kita cinta kepada apa itu? Kesibukan kita, dunia biasanya. Ya. Karena dunia itu nggak pakai umur. Cinta dunia itu nggak pakai umur. Ya. Kalau wanita ada umurnya. Ya, kalau sudah mulai loyo dia biasa-biasa udah ya. Tapi kalau dunia itu semangat terus orang cari dunia, biasa. Walaupun sudah tua masih oke-oke aja. Kalau wanita ada umur ya, sudah expired, ya, tapi kalau diajak cerita dunia dia semangat lagi. Nah, cinta dunia boleh tidak? Dilihat cinta kita itu dengan dunia yang kita miliki itu kita bisa pakai untuk ibadah atau justru menghalangi ibadah. Dah itu aja. Apa aja pekerjaan apapun, pekerjaan ini dan semua mencari dunia. Ya, kalau benar itu dunia menjadikan keberkahan buat kita, berarti dengan dunia itu kita dekat pada Allah. Dengan dunia itu kita bisa mendermakan uang kita, harta kita di jalan Allah SWT. Dengan dunia itu kita bisa membantu orang-orang miskin. Dengan dunia itu kita menjadikan baik, lebih dekat pada Allah, lebih rajin sholat, gitu. Tapi dengan kesibukan itu tiba-tiba ditanya, Pak, kemana kok nggak pernah kelihatan? Lagi sibuk. Sholat, sampai sholat nggak sempat, Masya Allah. Sampai sholat nggak sempat juga. Hari Jumat pas qomat baru nyampe. Ya. Dunia apa ini? Dunia dia dapat, itu pun kalau dapat ya, tapi justru menjauhkan. Yang aneh lagi, dunianya nggak dapat, baru ngobrol-ngobrol aja, itu sudah siap nggak sholat. Baru cerita triliun, ini saya punya proyek luar biasa itu. Komisinya berapa? Tiap malam dibahas. Wah, kebayang gitu ya. Gara-gara itu sampai nggak sholat subuh. Gara-gara itu sampai nggak sholat. Gara-gara itu sampai nggak ketemu orang, nggak assalamualaikum, sibuk. Dia kebayang huruf T. Ya, yang katanya triliun itu. Ya, sampai dibahas bertahun-tahun, pulang bawa telur aja. Ya. Jadi itu ukurannya. Berarti dunia bagaimana? Enggak semua dunia melupakan, enggak. Saya bekerja, ya, dapat duit, tapi saya semakin rajin sholat. Bagus. Semakin baik, semakin banyak uang-uang yang saya dapatkan ini saya gunakan untuk manfaat kepada muslimin, mukminin. Itu bagus. Begitu juga jabatan. Orang duduk di perusahaan atau dia menjadi penguasa atau apa, dengan kekuasaannya semakin dekat nggak kepada Allah. Itu. Kalau saya semakin dekat, ya, mumpung lagi saya berkuasa, ya, masjid-masjid dibantu, tidak dipersulit, ya, dia berbuat banyak untuk umat ini, berarti dia ada kebaikan dalam kekuasaan. Tapi selagi dia berkuasa, semakin dia menjabat, semakin dia kumpulkan yang nggak pernah karaoke jadi karaoke. Gitu. Dulu ada teman begitu ya, setelah dia menjabat, saya masih ada almarhum orang tua bilang begitu, gimana Habib, nggak bisa kalau kita ada pertemuan apa-apa, padahal dulunya ustadz, ya, ustadz dulu ya, tapi mau nggak mau gimana, ya, masuk ada pertemuan apa, kalau ada rapat-rapat harus masuk di karaoke katanya. Gimana? Dari jabatannya, mau diterusin nggak?
Begitu maksudnya, harta, kedudukan, jabatan apapun. Kalau dia mendatangkan semakin dekat kepada Allah, berarti bagus. Yang menjauhkan, tinggalkan. Dah, itu maksudnya. Ya. Yang ketujuh, waktun mu'attal. Waktu yang terbuang cuma-cuma, an istighraqil farid. Untuk apa? Untuk menggapai sesuatu yang pernah kita tinggalkan. Misalnya gini, kita ini sudah rajin belum sholat? Sholat sudah rajin belum? Kita? Lumayan ya. Kata siapa? Kalau orang lain yang ukur ya, jangan kita. Kalau kita itu, karena kita ngukurnya bagaimana? Lihat orang yang nggak pernah sholat. Lumayan saya masih hari Jumat datang. Itu teman saya nggak pernah sama sekali. Jadi semakin turun lagi ya. Tapi kalau kita lihat dari orang-orang yang terdahulu, Masya Allah, ya, sholat tahajudnya, bagaimana sholat tahajud Al-Habib Abdullah Al-Haddad, ya, kemarin baru kita baca, kita peringati haulnya, begitu. Dari masih kecil, kalau selesai menghafal Quran, masuk ke masjid, sholat setiap masjid yang dilalui. Sholat sampai ada 100, 200, 300 rakaat begitu. Itu kebiasaan dan dia masih anak-anak. Beliau masih anak-anak. Begitu ya. Amalan orang-orang soleh. Kalau kita lihat, ya Allah, terakhir sholat duha pas ada proyek itu ya. Setelah itu dapat duit sudah nggak sholat lagi, gitu kan? Kalau kita bandingkan kemana? Bandingkan orang-orang yang baik. Ya. Jadi begitu kita lihat, ya Allah, usia sudah sekian, sholat tahajud jarang, cepat-cepat, nama istidrok gitu ya. Ya Allah, sudah mulai malam hari ini, jangan nunggu apa lagi. Mulai malam ini. Sholat witir jarang juga, mulai malam ini. Sholawat macet, ya, tasbihnya hilang. Nah, beli lagi tasbih, baca lagi sholawat. Itu namanya istidrok. Ya, jangan orang, ya Allah, saya nggak bisa sholat malam, saya nggak ini, ya Allah, tapi nggak ngapa-ngapain, itu masalahnya. Ya, kumpul lagi teman, ya Allah, saya ini sebenarnya kepengen mau hadir majelis, ya, kayak orang-orang itu rajin, pengen, tapi nggak sempat juga. Lainnya ngapain di rumah? Nganggur. Itu berarti masalahnya di dia sendiri, itu masalahnya. Untuk langsung begitu kita ingat, ya Allah, ada pahala banyak yang bisa kita raih dengan baca qul huwallahu ahad 1 kali, 2 kali, 3 kali, banyak. Kenapa? Waktu terbuang banyak. Mulai sekarang ingat, begitu. Ya, bahkan orang-orang soleh dulu itu punya kamar khusus, ya, punya kamar khusus. Di kamar itu ditulis, hari ini saya mau ngapain. Nggak boleh orang masuk. Ya, nggak boleh orang masuk. Di kamarnya ditulis, ya, tempel kertas, begitu. Dia mungkin besok mau ada apa, kalau ada, begitu. Janji-janji untuk dirinya maksudnya. Ya, nanti orang meninggal baru orang tahu, Masya Allah, dia memberi ini, memberi itu semua, tapi sudah meninggal, nggak masalah. Ya, nah kita juga begitu. Sudah tahajud, kapan kita mau mulai tahajud? Entar nanti agak tuaan dikit. Sudah tua ini, ya. Kita sudah tua ini, ya. Sudah lewat 30. Oh, lebih 40. Mau kapan lagi? 50. Mau tunggu apa? Sedangkan umur kita tidak bisa dicek. Sisa berapa? Nggak bisa. Ya. Pulsa ini tinggal berapa? Nggak bisa. Itu ya. Harus bersegera, diam, merintih, menyesali hal-hal yang sudah terlewatkan tanpa berbuat apa-apa, itu juga berbahaya. Gitu. Ya, ya Allah, tapi nggak ngapa-ngapain. Ya Allah, saya ini pelit. Keluarin duitnya kalau pelit. Ya, mau tunggu kapan? Keluarin infak. Ya, begitu. Orang kalau mau mengeluarkan uang, kan harus begitu ya. Oh, mumpung lagi di tangan, kan begitu. Uang yang sudah kita simpan banyak-banyak itu nggak ada gunanya. Begitu mati, udah selesai buat warisan. Yang ada penyesalan, gitu kan?
apapun, punya amal-amalan yang baik begitu. Ya. Sampai diceritakan ada orang mendengar pengajian, keterangan dari guru bahwa berinfak itu besar pahalanya, dan setiap kali orang yang pelit itu infak, itu akan datang setan yang akan mengganggunya. Begitu. Waktu dia mendengarkan seperti itu, dia merasa ini sekarang sedang ada setan. Biar hari ini saya mau jadi orang baik. Keluar, ada orang minta-minta, langsung keluar. Nih, dia kebayang itu setan nangis. Dia biasa pelit. Ya, kok tumben ini sekarang jadi orang dermawan. Kasih kantong kanan, ambil kantong ini, sisanya ambil. Wah, tambah lagi setannya gulung-gulung nangis dia. Dipikir lagi, sebentar, saya mau bikin nangis lagi setannya, bener-bener lebih nangis lagi, biar lebih setan mau saya hajar malam hari ini gitu ya. Ayo ikut ke rumah. Dibawalah dia ke rumah. Sampai di rumah, ada apa? Baju yang nggak kepake diambil, dikumpulin. Ya, ada sepatu lama yang nggak kepake, ada tas, ada apa, barang-barang yang di rumah kumpulin semua mau dikasih orang itu. Istri bilang, mau kemana? Empat apa? Ya, saya mau kasih orang. Jangan, kata istrinya. Jangan, ini masih layak dipakai. Ya, oh ini masih bagus, nggak boleh. Ya, kemudian dia bilang, anak setan yang di luar bisa saya kalahkan. Ya. Tapi saya dikalahkan oleh ibunya setan. Jadi kalau orang yang menghalangi orang berbuat baik, setan ya. Jadi wujudnya macam-macam itu ya. Wujudnya macam-macam. Bapak-bapak, antum semua kalau dihalang-halangi berbuat baik, coba lihat lagi. Kakinya nyentuh tanah enggak? Padahal kita bacain lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang diinfakkan itu yang kekal. Ya, yang kekal itu yang diinfakkan. Kalau yang kita makan enggak ada apa-apanya, enggak ada hisabnya itu. Ya, tapi orang menyenangkan hati orang Islam, Masya Allah, ya, pahalanya besar. Ada orang kesusahan, kita bantu. Hal-hal yang seperti itu yang kita anggap enggak ada apa-apa. Ya. Mungkin buat kita ringan, tapi buat itu orang itu sangat berarti. Ya, dari umat Nabi Muhammad SAW, ya, membantu hajatnya. Sayyidina Abdullah bin Abbas waktu duduk di masjidnya Nabi Muhammad SAW, duduk di majlisnya Rasulullah SAW. Kemudian datang orang punya hajat, beliau keluar. Waktu itikaf, ditinggalkan itikafnya, langsung ikut bersama orang tadi menyelesaikan hajatnya. Waktu dia bertemu dengan sahabat, ditanya, "Atarokta masjidah Rasulillah?" Wahai Ibn Abbas, kenapa kamu tinggalkan masjidnya Rasul SAW dan kamu pergi bersama orang tadi ke pasar? Orang nggak ngerti ngapain ini, ya, dikira mau belanja atau apa, padahal niatnya baik. Ya. Kemudian Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, mengabulkan hajat seorang mukmin itu, ya, mengabulkan hajat orang muslim itu lebih afdal daripada i'tikaf di masjidku ini. Maksudnya aku mendengar ini makamnya Nabi Muhammad SAW. Aku mendengar dari orang ini, maksudnya Nabi Muhammad SAW, ya, mengatakan keluar membantu hajat seorang muslim lebih baik daripada i'tikaf di masjidku ini. Bayangkan, masjid Rasulullah SAW, ya, bantu umat Nabi Muhammad SAW. Jadi apa yang kita lakukan ketika kita mendapatkan tadi, ya, hal-hal, tahu, ya Allah, usia sudah sekian, saya belum tahajud, saya belum begini, belum begini, mulai. Jangan hanya menyesal tapi tidak berbuat apa-apa, gitu ya. Digunakan untuk apa? Tadi, iktinam birrin atau barrin wa qurbatin ilallah ta'ala. Ya, tidak bisa digunakan untuk mendapatkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan,
fikrun yajulu fi ma la yanfa'. Pikiran yang berputar-putar kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi kalau pikir itu boleh memikirkan yang manfaat. Kalau memikirkan sesuatu yang tidak manfaat, nah itu juga nggak ada gunanya. Apa ya kira-kira yang nggak manfaat? Apa kira-kira berpikir apa yang nggak manfaat itu? Coba dibantu saya. Hah? Mikirin apa kita yang nggak manfaat? Ya maksiat, ya mikirin apa saja yang tidak ada gunanya, ya. Kalau saya dapat duit, kemudian saya apain uang ini, gitu ya. Kalau saya punya uang sekian, begitu. Tapi enggak, baru kalau saja itu dibahas sampai berantem, ya, sampai berantem gara-gara kalau itu. Duduk, kalau saya begini, itu usaha bagus, ya. Beternak itu bagus. Satu bilang nggak bisa, ya, rugi kamu beternak. Panjang lebar, duitnya mana? Lupa dia itu kalau mukaddimahnya ya, nggak ada gunanya. Pernah menonton manakibnya artis? Manakib tahu? Biografi. Kalau biasanya kan ditulis tuh, ulama ini lahirnya di sini, gurunya fulan, karya tulisnya itu manfaat. Tapi ini enggak. Pemain bola hafal, lahirnya, kontraknya berapa, harganya seminggu berapa, ya, ongkosnya ini ngerti semua, ya, beli mobil yang paling mahal, ya, tiap hari tanya dolar, berapa dolar sekarang? Padahal nggak pernah pakai dolar, nggak pernah bersentuhan dengan dolar, nggak pernah. Tapi kita ngerti semua. Jadi yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, ya, apa? Manusia tadi Allah benci kepada seseorang tadi. Apa itu? Alimun bi umuri dunya, jahilun bi umuril akhirah. Alim, pintar urusan dunia, tapi jahil urusan akhirat. Rukun sholat berapa? Nggak tahu. Cara sah yang sholat bagaimana? Cara mandi yang benar bagaimana? Cara zakat yang benar bagaimana? Tidak mengerti. Untuk belajar pun nggak mau. Untuk mengaji pun tidak mau. Urusan dunia, Masya Allah, allamah, bukan alim lagi, allamah. Ya, mau tanya apa aja dia tahu. Ya, ini bagaimana, harga apartemen yang di sana berapa harganya, macam-macam dia tahu semua urusan. Sampai urusan yang nggak penting dia tahu. Ya, sepatunya artis itu belinya di mana? Buat apa? Alimun bi umuri dunya, jahilun bi umuril akhirah. Himarun bin nahar, jifatun bil lail, seperti keledai di siang hari, seperti bangkai di malam hari. Himar, cari dunia, nggak tahu halal haram, dunia, pokoknya dunia. Dianggap dengan dunia itu dia akan senang selamanya, padahal waktu diterima dunia tadi habis umurnya, masuk ke dalam alam barzakh yang gelap itu, tidak bawa amalan apapun. Bukan hanya amal yang tidak dia bawa, bahkan dosa orang dia bawa, harta orang dia ambil. Bagaimana nanti? Na'udzubillah, nasallallahu alafiyah. Ya, dan semuanya belum terlambat. Ya, selagi kita masih bisa bernafas, alhamdulillah, belum terlambat. Kita bisa menermakan uang kita bisa belajar, kita bisa mengaji, ya, kita bisa hadir majelis-majelis ilmu. Ya, ini karena mendapatkan pahala semuanya. Jadi pikiran itu dipikirkan apa? Pikirkan yang baik, hal-hal yang baik. Kalau pikiran yang tidak baik, dia akan membuang waktu, tidak ada gunanya. Begitu. Ya. Pikiran yang baik, ta'ammul, berpikir. Masya Allah.
Itu bintang. Kalau Allah mengatakan orang mukmin itu ya akan dimasukkan ke dalam surga. Ya, kata satu surga itu ka'ardis samawat wal ard. Seperti langit dan bumi luasnya. Orang bertanya-tanya, dari mana? Bagaimana Allah meletakkan di mana tempatnya? Kalau pikir gitu ya, sudah kita berpikir, Masya Allah. Pernah kita coba di ilmu falak gitu ya, ilmu astronom itu dilihat. Setiap bintang, kita lihat ada bintang, ada yang bergejora, ada yang diam. Di dalam bintang itu, bintang yang bergemerlap itu, di dalam bintang itu ada miliaran bintang lagi. Subhanallah. Dalam satu bintang itu, di dalamnya ada miliaran bintang lagi. Jadi nggak usah dipikir lagi ke arti sama nanti mau dia mana? Taruh di bintang misal begitu ya. Arti kecil buat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu berpikir yang manfaat. Tapi kalau berpikir yang nggak bermanfaat buat apa? Ya. Makanya dikatakan catur, ya. Itu bagaimana? Boleh atau tidak boleh? Sekedar buang ya khilaf para ulama. Tapi kalau sampai berhari-hari ya mikirin itu sampai sholat ke bawah sholat, nggak ada juaranya, nggak dapat duit, nggak dapat apa-apa. Cuma tiap hari ya musuhnya itu aja. Misalnya begitu, bagaimana? Artinya boleh sesekali main begitu ya. Oh main jam 2 saya mau tahajud dulu. Aku sudah ada. Kalau main dari malam tiap malam nggak ada sama sekali main misalnya ini mensiasati supaya nggak terbuang waktu, nggak ada gunanya. Misal batas B, mungkin aja batas B main catur. Subhanallah. Supaya nggak terlalu ini ya, supaya nggak terlalu kosong. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, bisa ya. Arti itu satu contoh ya, bukan cuma catur saja, apa aja. Dan itu kalau dilakukan anak-anak kan sayang, waktunya terbuang sesuatu yang nggak ada gunanya. Kalau sekarang bukan catur lagi, main game. Anak-anak kita itu berjam-jam iktikaf di tempat orang main itu, Masya Allah. Iya. Bukan hiburan lagi, itu buang waktu. Ya, idha'atul waqt, itu buang waktu. Ya. Belum duit juga. Ya. Makanya cuek terhadap dunia, apa yang terjadi bangsa ini apa udah nggak peduli lagi. Ya, karena mereka dilalaikan. Ya, dilalaikan bukan dengan harta yang cukup, bukan dengan permainan. Itu kan sayang. Anak muda yang hafalannya masih bagus, kalau menghafal masih boleh, hafal Quran masih bisa, mau belajar masih waktunya, tapi tidak dipakai hanya untuk main-main. Ya. Yang kesembilan, khidmatu man la tuqarribuka ilallah. Khidmatuhu. Jangan kita itu khidmah. Apa khidmah itu? Apa khidmah itu? Mengabdi bukan artinya menyembah. Bukan ya, mengabdi, khidmah untuk apa? Kepada siapapun yang tidak mendekatkanmu kepada Allah. Dia khidmah. Tatawu ini ya, sukarela. Saya khidmah. Masya Allah, ada majelis, saya hadir majelis. Saya nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngajar, saya bisa gulung karpet. Itu khidmah. Itu manfaat. Ya. Itu man khodam katanya, dikatakan oleh para ulama. Orang yang banyak khidmah dia akan maju. Khidmahnya bisa mengantarkan dia ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Oh saya nggak bisa apa-apa. Apa yang bisa saya lakukan? Saya cuma bisa ngasih kopi. Ya di majelis itu ada pembagian kopi. Saya bagian ngantar kopi aja. Cukup itu khidmah. Ya. Tapi ada orang khidmah tapi khidmahnya tidak bisa mengantarkan dekat kepada Allah. Khidmah kepada siapa? Ya mungkin kepada siapa yang lain? Ya, yang menjauhkan dia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya.
khidmah kepada apa sajalah, ya. Takut salah saya ngomong. Ya. Khidmah kepada, Masya Allah ini tolong dibawa, kirim bendera ini misalnya pasang, atau foto ini pasang di mana-mana. Khidmah saya benar lillahi ta'ala. Padahal ya, orang tadi tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa gunanya? Jadi jangan sampai kita khidmah ya kepada sesuatu yang tidak bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau khidmah, lihat, saya mau khidmah kepada siapa ini? Kalau saya khidmah kepada itu, kalau saya berbakti kepada fulan, saya dekat kepada Allah. Kalau ini berkaitan tentang keikhlasannya, amalnya, syiar, dakwah, bagus, lanjut. Ya, tapi tidak, ya, jangan. Ya. Yang terakhir, yang ke-10, khaufuka. Penting ini. Yang ke-10, jangan sampai. Khaufuka wa raja'uka liman nasiyatu biyadillah ta'ala. Jangan kalian takut, ketakutanmu, pengharapanmu hanya kepada makhluk yang nasihat itu di sini. Ubun-ubun ya maksudnya. Artinya nyawa dia itu di tangan Allah. Orang yang kita takuti nyawanya di tangan Allah. Jangan. Berarti pada siapa? Pada manusia. Dia kaya, dia masih di kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dia berkuasa di kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dia kuat di kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang sekuat apapun apa dibandingkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya jangan pernah takut dengan siapapun ya selain Allah Subhanahu wa taala. Karena sekuat apapun makhluk itu dia makhluk. Makhluk artinya diciptakan. Yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka disebutkan dalam hadis qudsi, la takhafanna min di sultanin fa inna sultani baqiyah. Jangan kalian takut dengan orang yang mempunyai kekuasaan, fa inna sultani baqiyah. Karena kekuasaanku kekal. Mafhumnya, kekuasaan selain Allah tidak kekal. Wa sultani la yanfadu abadan. Dan kekuasaanku tidak akan pernah habis selama-lamanya. Begitu, ya. Jadi kita takut berlebihan kepada siapapun nggak boleh. Ya. Maka di sini dilarang. Itu buang-buang waktu, itu akan apa? Menjadikan orang tidak bermanfaat, takut kepada sesuatu padahal orang tadi tidak bisa berkuasa apa-apa. Gitu, ya. Ada seorang ditanya, kamu mau minta apa? Raja yang menawarkan, ya. Minta apa? Saya ini raja. Kemudian orang tadi, ulama tadi waktu ditanya hanya mengatakan begini, waktu nanti Israel datang, ya, tolong suruh mundur beberapa hari. Itu permintaan, ya. Ini kamu gila, kamu itu meminta seperti itu, nggak mungkin dia bisa, ya. Nggak mungkin dia bisa melakukan itu. Ya sudah, kalau kamu nggak bisa, ya. Artinya bisa nggak Israel datang kemudian saya raja, tolong ini, ya, serdadu saya ini atau bawahan saya ini tolong diundur, tambahin umurnya, bisa nggak? Nggak bisa, ya. Mungkin malah ditawarin, apa ente mau ikut sekali, mau diantar ke akhirat, ya, nggak bisa. Ya. Jadi jangan merasa kita ini kuat, nggak bisa. Kita nggak bisa menentukan apapun. Ya, memang kadang-kadang ketika kita sehat itu seolah-olah banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Ketika kita berkuasa, kita punya uang, itu mungkin dia bisa berbuat begini dan begitu. Tapi buat Allah sebentar, ya, dirubah sedikit sudah selesai, habis sudah kekuasaannya. Setelah sakit, sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Turun dari jabatan, selesai. Ya, bangkrut, duitnya habis, jadi orang miskin, udah nggak, hilang lagi kekuasaan. Ya.
wa huwa asirun fi qabdatillah. Karena semua makhluk yang kita takuti itu, orang-orang yang kita anggap hebat itu hanyalah asir, tawanan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Fir'aun, Haman, kurang kuat apa Fir'aun itu? Ya. Kekuatannya luar biasa. Sampai ngaku Tuhan dari kuatnya. Enggak pernah sakit Fir'aun. Fir'aun itu enggak pernah masuk angin. Ya. Enggak pernah masuk angin. Fir'aun. Dikatakan kenapa? Hikmahnya. Fir'aun itu enggak pernah sakit karena dia tidak mempersulit orang yang akan ketemu dengan dia. Katanya begitu. Ada orang dari manapun temuin. Walaupun dia raja. Perlu apa? Dibantu. Tapi suruh ngaku Tuhan. Ada hal yang baik kan? Ada hal yang baik dilakukan oleh Fir'aun, yaitu tidak mempersulit orang. Maka kebaikan itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan, dikata oleh para mufassirin begitu, dia dibalas. Apa pembalasannya? Enggak bisa di akhirat. Karena orang yang kafir itu enggak dapat balasan apa-apa di akhirat. Dibalas di dunia, tidak diberi sakit. Begitu. Ya. Awas yang enggak sakit-sakit. Jadi kita bersyukur kadang-kadang sakit, alhamdulillah. Bukan Fir'aun. Jadi dibalas di mana? Di dunia. Fir'aun itu diberi kekuatan yang luar biasa. Sampai tapi dia dengan kenikmatan itu dia lalai mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Begitu. Ya. Sombong. Ya. Bahkan waktu mengejar Nabi Musa 3 menit sebelum dia tenggelam masih pede dia. Ya. Sebelum dia mati 3 menit dia masih merasa penguasa Mesir. Saya ini berkuasa. Enggak tahu dia. Padahal sudah detik-detik dia akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesombongan itu memang sampai kapan orang sadar kalau dia sombong dan sebagainya? Sampai kapan? Hah? Begitu dia datang musibah, kena bala, baru dia amantu bi rabbi Musa. Aku sekarang beriman dengan Tuhannya Nabi Musa, tapi udah kelelep. Begitu juga orang-orang yang sombong itu, ya, orang-orang yang angkuh, baik itu dengan kekuasaan, dengan harta dan sebagainya. Mereka nggak tahu di belakang ini tinggal berapa hari, apa yang terjadi. Wallahu a'lam. Jadi masih hidup, kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang yang baik, ya. Bahkan manusia itu, ya, dikatakan tidak memiliki, jangankan puasa kepada orang, jadi ditunjukkan seperti Fir'aun tadi, dia puasa pada orang. Ya, waktu dia duduk di singgasananya, dia bisa bunuh orang, bisa melakukan apa-apa. Ya, tapi waktu dia ditenggelam, apa yang bisa lakukan? La yamliku li nafsihi dharran wala naf'a. Buat dirinya aja nggak bisa. Yang tadinya kuat dalam waktu sekejap, jangankan menolong orang, mendolimi orang, melakukan sesuatu untuk dirinya pun tidak bisa. Berarti manusia ada saatnya dia kuat, ya, ada saatnya dia lemah, ada saatnya dia sombong, ada dipaksa dia harus mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Afa ghaira dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha. Apakah agama selain Allah, apakah agama selain Islam yang kalian akan anut, yang akan kalian ikuti? Walahu, padahal kepada Allah aslama, pasrah, man fis samawati wal ard, di seluruh penghuni langit dan bumi aslam, tunduk, patuh. Kapan? Tau'an. Ada yang tau'an, sukarela. Ya, kapan saya percaya kepada Allah? Sekarang lagi sehat, alhamdulillah. Karha, kapan karha itu? Dipaksa untuk taat, dipaksa untuk yakin. Ternyata janji Allah semua benar. Kapan? Mulai ruh bergerak meninggalkan jasadnya, dia lihat Israel, di situ dia ternyata benar semua yang dikatakan orang tadi. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Muhammad benar. Ya. Belum masuk ke dalam kubur, dia lihat lagi janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Aslam,
pasti dia akan tunduk. Tapi buruk tunduk dalam keadaan terpaksa. Kenapa saya nggak bisa berbuat apa? Terpaksa. Ya, tapi kalau pilihan agama, ya, mudah kita harus taat patuh kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita bisa patuh kepada Allah ketika kita dalam keadaan kuat, ya, dalam keadaan sukarela. Patuh kepada Allah dalam keadaan kita dalam keadaan sehat, walafiat. Mudah-mudahan Allah jaga iman kita, jaga keyakinan kita, jadikan kita, istri kita, keluarga kita, anak-anak kita selalu berada di rel yang Nabi Muhammad SAW, jalan yang Sayyidina Muhammad SAW. Dan insyaAllah ditutup usia kita juga dalam keadaan husnul khatimah. Hada wal akhir minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.